Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan membuat table user di database kita. Langkah yang pertama kita akan membuat file migrasinya terlebih dahulu untuk table user ini. Caranya kita buka terminal, bisa lewat sini. Kemudian kita ketikkan npx sequelize migration -2 create, kemudian nama file migrasinya. Saya gunakan create table users. Jika sudah, nanti akan muncul file baru di sini. Kemudian kita akan isi file tersebut menggunakan kode yang telah saya sediakan di sini untuk mempermudah juga agar tidak terkena error atau salah penulisan. Saya coba jelaskan dulu untuk kode-kode di sini. Yang pertama itu ada dua fungsi di file migrasi ini. Yang pertama up dan yang kedua itu adalah down. Untuk up ini adalah ketika migrasi dijalankan, maka akan menjalankan fungsi up ini. Ternyata jika ada kesalahan tipe data atau ada salah length dan sebagainya macamnya, kita akan melakukan rollback. Nah, ketika di rollback itu akan memanggil fungsi down di sini. Jadi contohnya itu di fungsi up ini saya akan membuat table user di database kita. Ternyata ada kesalahan. Saya akan coba rollback dengan menghapus table user tersebut seperti ini. Jadi untuk membuat table usernya itu menggunakan kode query interface.createTable. Untuk query interface ini sudah default disediakan oleh Express-nya. Jadi kita cukup panggil fungsi createTable. Kemudian ini adalah nama tabelnya yaitu users. Kemudian koma, lalu kita buka menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, kurung kurawal ini itu akan berisikan kolom-kolom di table tersebut. Yang pertama itu adalah kolom ID dengan tipenya itu sequelize.uuid gitu. Jadi ini menggunakan tipe UUID. Kemudian kita set primary key-nya true dan tidak boleh null. Jadi ini adalah ID si user. Kemudian untuk kolom kedua adalah name dengan tipenya itu string dan tidak boleh null. Kolom selanjutnya adalah kolom email dengan tipe string dan tidak boleh null. Password juga sama, string dan tidak boleh null. Kemudian ada dua kolom informasi waktu yaitu created at sama updated at. Jadi created at itu adalah ketika data diinputkan ke database, sedangkan untuk updated at itu adalah data penampung ketika ada perubahan data di database. Tipenya sama menggunakan date dan tidak boleh null. Dan di sini juga saya menambahkan constraint di table users ini agar emailnya itu bertipe unique. Kemudian kita set nama constraint-nya itu unique users email. Untuk name ini bebas, yang penting itu tipenya unique, harus sama seperti ini, dan fields-nya itu adalah kolom yang akan digunakan, email. Jadi harus sama dengan yang ada di atas ini. Seperti itu. Jadi ketika nanti kita panggil file migrasi ini akan menjalankan kode di dalam fungsi up ini, berarti akan membuat table users di database kita. Sedangkan jika di rollback, ketika sudah jalan gitu ya si migrasinya, akan menghapus table usersnya gitu. Jadi di undo lah istilahnya. Oke, itu untuk penjelasan kodenya.
Selanjutnya kita akan menjalankan file migrasinya. Kita jalankan dengan komen berikut ini. Saya coba copy paste saja untuk mempercepat durasi. Kita enter di sini. Jika sudah sukses, tampilnya seperti ini. Kita coba cek di bagian phpMyAdmin. Kita refresh di sini. Nah, sudah muncul table users yang telah kita buat sebelumnya. Kita cek untuk strukturnya, kolom ID, name, email, password, created at, dan updated at. Untuk yang ada simbol kunci emas adalah primary key, dan untuk yang email ini ada constraint bernama unique users email agar tipenya itu unik. Untuk mengetes rollbacknya, kita akan coba lakukan undo seperti ini. Nah, ketika sudah berhasil di rollback, table users ini akan terhapus dari database. Itu adalah penjelasan mengenai fungsi down ini. Saya coba migrasi ulang. Kita coba refresh di sini. Nah, table usersnya telah muncul kembali. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat satu model baru. Di path-nya itu models. Di sini kita akan beri nama user.js. Saya coba close dulu untuk file yang lain. Nah, di sini itu kita coba copy dulu. Nah, saya coba ganti space-nya menjadi 2 agar tidak terlalu lebar ke samping. Nah, saya coba jelaskan dulu untuk kode di file user.js ini. Jadi, model user ini adalah jembatan antara service kita dengan database di MySQL. Jadi, kita akan mapping menggunakan model ini, bisa menggunakan fungsi sequelize define seperti ini. Lalu ini adalah nama modelnya. Kemudian ada kurung kurawal di sini untuk memapping kolom-kolomnya. Yang pertama itu adalah ID, kemudian name, email, password, created at, dan updated at. Kemudian di sini ada koma. Setelah kurung kurawal yang kolom-kolom tadi, ada koma, yaitu table name dan timestamp. Nah, untuk table name sendiri itu adalah nama table di database-nya, yaitu users, menggunakan huruf S seperti ini. Kemudian untuk timestamp-nya dibuat true itu agar si kolom created at dan updated at-nya itu otomatis gitu, nggak perlu kita isi, sudah akan tergenerate. Nah, untuk yang kolom ID kita akan set tipenya itu UUID seperti ini karena disesuaikan dengan di database. Kemudian kita set primary key, auto increment, dan allow null-nya itu false, berarti tidak boleh null. Kemudian untuk yang name kita set string dan jangan null. Lalu yang email juga kita sama set string dan jangan null. Dan karena ini kita tambahkan constraint unique, berarti di sini kita set unique true. Untuk password sama seperti name, yaitu tipenya string dan jangan null seperti ini. Untuk created at itu kita akan gunakan penulisan seperti ini menggunakan camel case kalau saya tidak salah untuk istilahnya. Kenapa seperti ini? Karena di model itu tidak boleh menggunakan underscore setahu saya. Jadi kita gabungkan di satu kata seperti ini. Kemudian di dalamnya itu baru di set
property field di sini untuk menunjuk kolom yang tepat gitu ya, karena kan yang ini tidak sama dengan yang ada di database ini ya, create add kan beda ya, ini ada underscore, yang ini nggak ada, berarti kita mesti set manual seperti ini. Karena kan kalau kalian lihat untuk yang ID sampai password itu sama semua ya, ID, name, email, password sama semua di sini dengan yang ada di database. Sedangkan yang created add itu kan berbeda ya. Di sini ada huruf A-nya besar, di sini pakai underscore. Jadi kita perlu set manual menggunakan property field seperti ini. Begitu pula dengan yang updated add. Jadi perlu set manual menggunakan property field ini. Oke, itu untuk penjelasan kode di model user. Selanjutnya kita akan membuat data user menggunakan seeder gitu ya, karena di website ini tuh hanya akan ada satu user yang berperan sebagai admin saja. Jadi kita tidak akan membuat fitur registrasi di kelas ini. Jadi kita akan membuat file seedernya itu menggunakan komen berikut ini. Saya coba tambahkan di sini. Nanti akan tergenerate secara otomatis di folder seeder sini. Saya coba copy paste untuk kodenya. Nah, sama seperti file migrasi, di file seeder juga ada dua fungsi, yaitu fungsi up dan fungsi down. Nah, di sini saya akan menggunakan dummy UUID yang saya dapatkan sebelumnya. Kemudian kita set namanya, lalu email, dan juga passwordnya. Nah, untuk password saya menggunakan library Bcrypt yang telah kita install sebelumnya di tahap sebelumnya. Kita akan setnya itu menggunakan hash seperti ini. Jadi passwordnya itu T1234, tapi di database-nya itu nanti akan terhash. Saya coba jalankan dulu menggunakan komen di tahap selanjutnya. Nah, kita coba cek di tabel ini, kita refresh. Nah, untuk ID-nya sudah masuk, nama, emailnya juga sudah masuk. Kemudian ini passwordnya sudah terhashing seperti ini. Jadi itu berguna agar tidak plain password di database. Seperti itu. Jika kalian ada kesulitan atau kendala di bagian ini, kalian bisa chat di grup Discord atau juga bisa di kolom komentar.